Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan manajemen pemerintah pusat maupun daerah. Oke, kita mulai saja. Soal pertama. Tujuan bernegara, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut kecuali jawabannya jawabannya adalah C. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan bernegara dan penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaannya menegaskan tujuan bernegara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Soal selanjutnya. Berdasarkan PP nomor 25 tahun 2000, kewenangan pemerintah pusat terdiri atas 6 bidang, yaitu jawabannya B. Bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, dan agama. PP nomor 25 tahun 2000, kewenangan pemerintah pusat dalam 6 bidang, yaitu bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendaya gunaan sumber daya alam, serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. Soal berikutnya. Asas-asas umum penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi adalah sebagai berikut. Jawabannya B. Asas kepentingan umum, asas keterbukaan, dan asas proporsionalitas. Asas-asas umum penyelenggaraan negara itu ada asas kepastian hukum, ialah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Asas kepentingan umum adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak ajasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Soal berikutnya. Asas-asas umum penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi adalah asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah, maka jawabannya D. Mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Untuk penjelasannya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Teman-teman bisa baca. Penjelasannya sama dengan Oke. Langsung ke soalnya saja ya. Soal nomor 5, yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraan negara adalah, maka jawabannya A. Menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Oke, teman-teman bisa baca. Soal berikutnya, yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah, jawabannya A. Mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Oke, soal berikutnya. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah, jawabannya B. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Bisa dibaca ya teman-teman. Oke, soal berikutnya. Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas adalah, jawabannya C. Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Soal asas-asas umum penyelenggaraan negara. Oke. Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah, jawabannya E. Menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Soal berikutnya. Yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah, maka jawabannya E. Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Soal berikutnya. Berikut merupakan peran administrasi negara, kecuali, jawabannya A. Menjadi alat untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan makmur serta memajukan kesejahteraan umum. Administrasi negara adalah administrasi mengenai negara dalam keseluruhan arti, unsur, dimensi, dan dinamikanya.
Administrasi negara berperan memberikan dukungan dan mengembangkan tugas penyelenggaraan negara, mengemban misi perjuangan bangsa dalam bernegara, memberikan perhatian dan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, dan membuka peluang kepada masyarakat untuk berkarya dalam upaya mencapai tujuan bersama dalam bernegara, ataupun untuk melakukan peran tertentu dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik yang secara tradisional dilakukan oleh aparatur negara. Soal berikutnya. Organisasi pemerintahan negara berkenaan dengan tatanan organisasi pemerintahan negara meliputi sebagai berikut kecuali jawabannya E. Lembaga swadaya masyarakat. Organisasi pemerintahan negara berkenaan dengan tatanan organisasi pemerintahan negara meliputi lembaga eksekutif atau pemerintah, legislatif, badan perwakilan rakyat yang eksis pada setiap satuan wilayah pemerintahan, yudikatif, badan peradilan, dan lembaga negara lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan negara, serta tata hubungan fungsional di antara lembaga-lembaga tersebut. Soal berikutnya. 4 fungsi pokok manajemen yang menjadi cakupan manajemen pemerintahan adalah sebagai berikut, kecuali maka jawabannya D. Pengevaluasian. Cakupan manajemen pemerintahan memperlihatkan 4 fungsi pokok manajemen, yaitu perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, penggerakan, pelaksanaan, actuating, dan pengendalian, controlling. Soal berikutnya. Perwujudan konsep manajemen POA apabila diterapkan dalam penyelenggaraan negara mencakup hal-hal sebagai berikut, kecuali maka jawabannya A. SPPN mewakili fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Perwujudan konsep manajemen apabila diterapkan dalam penyelenggaraan negara mencakup sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem administrasi keuangan negara sebagai berikut. SPPN mewakili fungsi perencanaan yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Ketentuan mengenai SPPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sistem administrasi keuangan negara mencakup pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan, dan pengendalian sebagai berikut. Pengorganisasian diwujudkan dalam penetapan lingkup dan ketentuan mengenai keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Penggerakan pelaksanaan diwujudkan dalam ketentuan mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Pengendalian diwujudkan dalam ketentuan mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Soal berikutnya. Bisa teman-teman baca ya. Pernyataan yang benar adalah jawabannya B. 2 dan 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 berkaitan dengan tindakan pengorganisasian, dan nomor 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pelaksanaan. Bisa dilihat sistem administrasi keuangan negara.
Jadi kalau planning, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, organizing, Undang-Undang 17 Tahun 2003, pelaksanaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, controlling, pengendalian, 15 Tahun 2004. Soal berikutnya. Berikut adalah pernyataan yang benar terkait New Public Management. Jawabannya, C. Peran pemerintah masih sangat dibutuhkan dalam pelayanan publik. Oke, penjelasannya bisa teman-teman baca sendiri ya. Soal berikutnya. Perubahan pandangan dalam manajemen publik dari penekanan pada hubungan antara negara dengan pasar ke hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hal ini tercermin dalam pemikiran pemerintahan yang modern, tidak hanya mencakup efisiensi dan peningkatan keekonomisan, tetapi juga merupakan hubungan akuntabilitas antara negara dengan warga negara. Pernyataan tersebut merupakan pandangan yang dikenal dengan istilah, maka jawabannya D. Governance. Governance meliputi berbagai kewenangan, baik yang menyangkut kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi, berinteraksi satu dengan lainnya. Hubungan ini mencakup hubungan yang kompleks antar berbagai kewenangan dalam semua level pemerintahan, dalam bentuk mekanisme, proses, dan pembentukan institusi di mana masyarakat dan kelompok masyarakat dapat menyampaikan keinginan, mengatur berbagai perbedaan, dan juga mendapatkan jaminan hukum termasuk pengaturannya. Soal berikutnya. Karakteristik good governance yang dirumuskan pada Deklarasi Manila adalah transparan, akuntabel, adil, wajar, demokratis, partisipatif, dan responsif. Yang dimaksud dengan transparan adalah maka jawabannya C. Mengindikasikan adanya kebebasan dan kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai bagi mereka yang memerlukan. Karakteristik good governance, transparan. Mengindikasikan adanya kebebasan dan kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai bagi mereka yang memerlukan. Akuntabel, di mana semua pihak baik pemerintah, swasta, dan masyarakat harus memberikan pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan kepadanya untuk para stakeholders. Adil, yaitu terdapat jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan kesempatan yang sama dalam menjalankan kehidupannya. Wajar, yaitu jaminan pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Demokratis, yaitu terdapat jaminan kebebasan bagi setiap individu untuk berpendapat atau mengeluarkan pendapat serta ikut dalam kegiatan pemilihan umum yang bebas, langsung, dan jujur. Partisipatif, yaitu terdapat jaminan kesamaan hak bagi setiap individu dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Tanggap, peka atau responsif, yang berarti bahwa dalam melaksanakan kepemerintahan, semua institusi dan proses yang dilaksanakan pemerintah harus melayani semua stakeholder secara tepat, baik, dan dalam waktu yang tepat.
Soal berikutnya. Yang dimaksud dengan akuntabel adalah, maka jawabannya A. Semua pihak mampu memberikan pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan kepadanya untuk para stakeholders. Untuk penjelasannya bisa teman-teman baca kembali sama seperti penjelasan soal sebelumnya. Yang dimaksud dengan adil adalah, maka jawabannya B. Terdapat jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan kesempatan yang sama dalam menjalankan kehidupannya. Soal berikutnya. Yang dimaksud dengan wajar adalah, jawabannya E. Jaminan pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Yang dimaksud dengan demokratis adalah, maka jawabannya D. Jaminan kebebasan bagi setiap individu untuk mengeluarkan pendapat serta ikut dalam kegiatan pemilihan umum yang bebas, langsung, dan jujur. Soal berikutnya. Yang dimaksud dengan partisipatif adalah, maka jawabannya C. Jaminan kesamaan hak bagi setiap individu dalam pengambilan keputusan langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Soal berikutnya. Yang dimaksud dengan responsif adalah, dan jawabannya E. Dalam melaksanakan kepemerintahan, semua institusi dan proses yang dilaksanakan pemerintah harus melayani semua stakeholder secara tepat, baik, dan dalam waktu yang tepat. Soal berikutnya. Good governance tidak hanya terkait dengan efisiensi dan ekonomis, tapi juga berkaitan dengan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan kepentingan publik kepada stakeholder-nya. Secara garis besar, terdapat 4 model akuntabilitas sebagai berikut, kecuali, apa jawabannya? C. Model akuntabilitas ke dalam. Secara garis besar, terdapat 4 model akuntabilitas yang perkembangannya lebih banyak dipengaruhi karena perubahan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Model tradisional Westminster, model tradisional yang dikembangkan, upward, inward, dan outward. Model Stone, model jaringan kerja. Soal berikutnya. 4 model akuntabilitas antara lain model tradisional Westminster, model tradisional yang dikembangkan, model Stone, dan model jaringan kerja. Pernyataan yang sesuai dengan model tradisional Westminster adalah, maka jawabannya D. Model ini menekankan pada garis pertanggungjawaban akuntabilitas adalah dari bawah ke atas dan garis kewenangan atau otoritas dari atas ke bawah atau akuntabilitas ministerial. Soal berikutnya. 4 model akuntabilitas antara lain model tradisional Westminster, model tradisional yang dikembangkan,
model Stone dan model jaringan kerja. Pernyataan yang sesuai dengan model tradisional yang dikembangkan antara lain, jawabannya A. Konsep akuntabilitas yang tidak hanya dari bawah ke atas, namun juga bersifat ke dalam dan keluar. Soal berikutnya. Pernyataan yang sesuai dengan model Stone antara lain, maka jawabannya B. Akuntabilitas dibagi dalam 5 kategori: kontrol dari parlemen, managerialism, pengadilan atau lembaga semi peradilan, perwakilan masyarakat, pasar, konsumen, pengusaha. Soal berikutnya. Pernyataan yang sesuai dengan model jaringan kerja antara lain, maka jawabannya C. Model yang menekankan pada pola hubungan yang terjalin dalam suatu kerjasama, di mana semua pihak terkait saling berkomunikasi, pemberian informasi, dan hubungan kerja saling melengkapi. Soal berikutnya. Pengembangan mekanisme akuntabilitas diarahkan untuk meningkatkan hal-hal sebagai berikut, kecuali, maka jawabannya B. Perencanaan hingga pelaporan yang terbuka. Pengembangan mekanisme akuntabilitas diarahkan untuk meningkatkan kejelasan tugas dan peran, hasil akhir yang spesifik, proses yang transparan, ukuran keberhasilan kinerja, konsultasi dan inspeksi publik. Soal berikutnya. Mekanisme akuntabilitas juga meliputi beberapa aspek, antara lain sebagai berikut, kecuali, maka jawabannya D. Kapan proses akuntabilitas dijalankan? Mekanisme akuntabilitas juga meliputi beberapa aspek, yaitu siapa yang harus melakukan akuntabilitas, kepada siapa akuntabilitas ini dilakukan, untuk apa akuntabilitas dilakukan, dan bagaimana proses akuntabilitas dilaksanakan. Mekanisme akuntabilitas ini sangat bervariasi dan sangat ditentukan oleh keputusan atau aktivitas yang dilakukan suatu organisasi, mengikat organisasi secara internal atau mengikat secara eksternal. Soal berikutnya. Dalam tataran praktis, wujud nyata penerapan akuntabilitas di Indonesia adalah ditetapkannya peraturan berikut, kecuali, maka jawabannya C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Soal berikutnya. Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan misi dan visi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam pemenuhan kewajiban akuntabilitas. Berikut adalah pernyataan yang benar terkait SAKIP. Maka jawabannya B. Komponen dalam SAKIP mencerminkan semua proses yang ada dalam manajemen kinerja. SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sebagai suatu sistem, SAKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan.
yakni perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Komponen dalam SAKIP ini mencerminkan semua proses yang ada dalam manajemen kinerja. Soal berikutnya. Pengertian keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 adalah semua hak atau kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari pengertian tersebut, pokok penting unsur keuangan negara adalah sebagai berikut. Maka jawabannya E. Semua pilihan jawaban benar. Tiga pokok penting unsur keuangan negara adalah sebagai berikut. Hakikat keuangan negara, yaitu hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Pembentukan pemerintahan negara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Antara negara dengan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi hak negara yang meliputi hak memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Kewajiban negara yang meliputi kewajiban untuk menyelenggarakan tugas layanan umum, pemerintahan negara, dan membayar tagihan pihak ketiga. Keuangan negara dapat berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara. Keuangan negara dapat berupa penerimaan dan pengeluaran uang negara atau daerah maupun segala bentuk kekayaan yang berbentuk barang atau aset yang dapat dijadikan milik negara. Keuangan negara berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rangka pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Soal berikutnya. Pendekatan yang digunakan untuk merumuskan keuangan negara adalah sebagai berikut, kecuali jawabannya D. Bentuk. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara. Dari sisi subjek, keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat atau daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang terkait dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan kesimpulan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan kegiatan dan hubungan hukum yang terkait dengan pemilikan dan atau penugasan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Soal berikutnya. Sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang termasuk ruang lingkup keuangan negara adalah antara lain sebagai berikut. Maka jawabannya E. Semua pilihan jawaban benar. Untuk penjelasannya sama seperti soal sebelumnya ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Oke, soal berikutnya. Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan negara mencakup seluruh kegiatan perencanaan,
penugasan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan negara, meliputi hal-hal sebagai berikut, kecuali jawabannya E. Ketentuan penyusunan penetapan APBNP dan APBDP. APBNP itu artinya anggaran pendapatan belanja negara perubahan ya. P di belakangnya itu artinya perubahan. Ruang lingkup pengelolaan keuangan negara. Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan negara mencakup seluruh kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan negara yang meliputi pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, kedudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, pendelegasian kekuasaan presiden kepada menteri keuangan dan menteri atau pimpinan lembaga, susunan APBN dan APBD, ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, serta pemerintah daerah dan pemerintah atau lembaga asing. Pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat. Dan penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Soal berikutnya, bidang pengelolaan keuangan negara dapat dikelompokkan dalam 3 sub-bidang pengelolaan fiskal, moneter, dan kekayaan negara yang dipisahkan. Berikut yang bukan merupakan pernyataan yang sesuai adalah, maka jawabannya A. Sub-bidang pengelolaan fiskal meliputi kebijakan sektor perbankan baik dalam maupun luar negeri. Bidang pengelolaan keuangan negara. Bidang pengelolaan keuangan negara dapat dikelompokkan dalam 3 sub-bidang pengelolaan keuangan, yaitu sub-bidang pengelolaan fiskal, sub-bidang pengelolaan moneter, dan sub-bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Sub-bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, serta pengawasan keuangan. Subbidang pengelolaan moneter berkaitan dengan kebijakan serta pelaksanaan kegiatan sektor perbankan dan lalu lintas moneter baik dalam maupun luar negeri. Serangkaian kebijakan di bidang moneter tersebut dilakukan oleh pemerintah agar ada keseimbangan yang dinamis antara jumlah uang yang beredar dengan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat. Yang ketiga, subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di sektor BUMN ataupun BUMD yang berorientasi mencari keuntungan atau profit motif. Soal berikutnya. Berikut merupakan lembaga-lembaga yang diatur hubungan keuangannya dengan pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Jawabannya E. Semua pilihan jawaban benar. Hubungan keuangan antara pemerintah dan lembaga-lembaga infra atau supranasional karena kegiatan pengelolaan keuangan negara bersifat kompleks. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan lembaga-lembaga infra atau supranasional yang sebagai berikut. Bank Sentral. Pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah daerah. Pemerintah pusat berkewajiban mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan atau hibah kepada pemerintah daerah atau sebaliknya setelah mendapat persetujuan dengan DPR. Pemerintah asing dan badan atau lembaga asing. Pemerintah pusat dapat memberikan hibah pinjaman kepada atau menerima hibah atau pinjaman dari pemerintah atau lembaga asing dengan persetujuan DPR. Pinjaman dan atau hibah yang diterima pemerintah pusat tersebut dapat diterus pinjamkan kepada pemerintah daerah atau perusahaan negara atau perusahaan daerah. Perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat. Oke, jadi itu ya. Gubernur, bupati, wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan penjualan dan atau privatisasi perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR. Soal selanjutnya. Asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara antara lain sebagai berikut kecuali, maka jawabannya A. Asas keadilan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Asas dalam pengelolaan keuangan negara. Asas yang memberikan batasan bahwa tidak boleh tercampur antara penerimaan dan pengeluaran negara adalah asas A. Asas universalitas. Penjelasannya bisa teman-teman baca ya. Soal berikutnya. Asas yang mempertahankan hak budget dari Dewan secara lengkap dalam arti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran merupakan, jawabannya D. Asas kesatuan. Asas yang mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu dan diselenggarakan secara konsisten, kualitatif maupun kuantitatif merupakan, jawabannya E. Asas spesialitas. Soal berikutnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 6 Ayat 1, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Penyelenggaraan kekuasaan tersebut dilaksanakan sebagai berikut. Maka jawabannya E. Sebagian kekuasaan diserahkan kepada gubernur, bupati, atau wali kota. Ingat ya, di situ ada D, di situ ada E. D dikuasakan, E diserahkan. Kita jawabannya yang E ya. Diserahkan kepada gubernur, bupati, atau wali kota. Penjelasannya, kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Sebagian kekuasaan
dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah CFO, Chief Financial Officer, yaitu sebagai seorang manajer keuangan negara pemerintah Republik Indonesia. Sebagian kekuasaan dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintah non-kementerian selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Dan setiap menteri atau pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah COO, Chief Operational Officer, untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan diserahkan kepada gubernur, bupati atau wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Soal berikutnya. Presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara meliputi kewenangan bersifat umum dan bersifat khusus. Hubungan yang salah antara jenis kewenangan dengan kewenangan yang dimiliki adalah sebagai berikut. Maka jawabannya B. Kewenangan bersifat umum, keputusan rincian APBN. Kewenangan pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang dimiliki Presiden meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi kewenangan untuk menetapkan arah dan kebijakan umum, menetapkan strategi dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara atau lembaga, gaji dan tunjangan, pedoman pengelolaan penerimaan negara. Kewenangan yang bersifat khusus meliputi kewenangan membuat keputusan atau kebijakan teknis terkait pengelolaan APBN, antara lain menetapkan keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara. Soal berikutnya. Berikut merupakan pernyataan terkait pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan negara yang benar, kecuali maka jawabannya C. Menteri Keuangan selaku CFO menyusun rancangan anggaran kementerian negara atau lembaga negara. Oke ya, jadi kalau berarti yang menyusun rancangan anggaran itu yang menteri terkait, menteri ya, bukan menteri keuangan ya, menteri terkait atau menteri atau pimpinan lembaga terkait. Pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan negara. Kewenangan Presiden terhadap pengelolaan keuangan negara yang dilimpahkan kepada pejabat negara, yaitu sebagian kewenangan yang bersifat umum dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian negara selaku pengguna anggaran atau Chief Operational Officer, sementara sebagian kewenangan yang bersifat khusus dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau Chief Financial Officer. Tugas menteri atau pimpinan lembaga dalam melaksanakan kewenangan umum tersebut, menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran mempunyai tugas untuk menyusun rancangan anggaran kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran,
melaksanakan anggaran kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya, melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke kas negara, mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya, mengelola barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Tugas Menteri Keuangan. Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atau pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan, melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang, melaksanakan fungsi bendahara umum negara, menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang. Sepertinya tahun 2020 ada juga dapat soal tentang tugas Menteri Keuangan. Oke, soal berikutnya. Dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, sebagian kekuasaan presiden diserahkan kepada gubernur, wali kota atau bupati selaku kepala daerah. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara yang diserahkan tersebut meliputi hal berikut, kecuali maka jawabannya C. Dana perimbangan. Penyerahan kekuasaan pengelolaan keuangan. Dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, penyelenggaraan pemerintahan di daerah atau otonomi daerah, sebagian kekuasaan presiden diserahkan kepada gubernur, wali kota, bupati selaku kepala daerah. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara yang diserahkan tersebut meliputi kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum ke pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. Soal berikutnya. Penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah melalui pengalokasian sebagian dana APBN kepada daerah dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri atas kecuali? Maka jawabannya D. Dana otonomi daerah. Dana alokasi umum, selanjutnya disebut DAO, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak bumi dan bangunan, bea perolehan atas hak tanah dan bangunan, pajak penghasilan, pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, serta cukai hasil tembakau. Sumber daya alam terdiri atas minyak dan gas bumi, kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan panas bumi, dan hasil cukai. Dana otonomi khusus
Ada dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat dan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat, dana otonomi khusus Aceh, dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian ada dana penyesuaian. Dana penyesuaian ditujukan untuk mendukung program atau kebijakan tertentu pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kegiatannya sudah menjadi urusan daerah yang meliputi tunjangan profesi guru PNS daerah, dana tambahan penghasilan guru PNS daerah, dana insentif daerah, dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi, bantuan operasional sekolah. Yang dimaksud dengan dana alokasi umum adalah, ini kemarin pernah keluar ya. Jawabannya B. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Untuk penjelasannya, teman-teman bisa baca kembali sama seperti soal sebelumnya. Yang dimaksud dengan dana alokasi khusus adalah, jawabannya A. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Oke teman-teman, sekian dulu untuk manajemen pemerintahan daerah dan pusat. Nantikan slide berikutnya ya. Ini cuma dari 1 sampai 50 dulu. Untuk berikutnya kita akan bahas kembali. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.